Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan BKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya Pendeta Dr. David Sumampo dalam tayangan Papi David Menyapa episode ke-22 dengan tema 1 jiwa versus 2000 babi. Wow. Adapun nas pembimbing Alkitab terdapat di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Dikisahkan di sana Bapak Saudara bahwa suatu ketika Tuhan Yesus tiba di suatu daerah orang Gerasa, di mana pada saat itu ada seorang gila yang terlepas dari belenggu dan rantai yang mengikatnya, dan ia berlari menjumpai Tuhan Yesus. Orang gila ini sudah lama dibuang ke pekuburan oleh masyarakat dan dibelenggu, tapi ia selalu berhasil melepaskan dirinya dari rantai dan belenggu yang mengikatnya. Ternyata orang itu bisa menjadi gila karena dirasuki oleh legion, yang dapat diartikan bahwa itu adalah nama setan yang merasukinya, dan bisa juga berarti sebagai suatu jumlah setan yang sangat banyak. Dan jika dibandingkan dengan jumlah 2000 babi yang dirasuki setan-setan itu ketika Yesus mengusirnya, maka bisa juga diartikan ada 2000 setan di dalam diri orang gila itu. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya setan itu menguasai orang itu sekaligus membuatnya sangat-sangat menderita. Bahkan orang gila ini oleh keluarganya dan warga Gerasa sudah dibuang ke pekuburan, tempatnya orang mati. Dengan kata lain, orang gila itu sudah dianggap mati. Betapa kasihan nasib orang gila tersebut. Bersyukur Bapak Saudara, puji Tuhan, orang gila ini bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab kemudian Yesus mengusir legion yang merasukinya, dan Yesus mengabulkan permintaan setan-setan itu untuk berpindah ke 2000 babi yang ada di sana, yang berakibat babi-babi itu akhirnya mati lemas. Ada beberapa pembelajaran iman Bapak Saudara yang berharga melalui kisah nyata tersebut, yaitu yang pertama kita lihat betapa berharganya keselamatan satu jiwa manusia di mata dan hati Tuhan Yesus. Jika dia mati melalui peta Palestina pada zaman Yesus dan penelusuran sejarah pada masa itu, maka dapat ditelusuri bahwa Yesus menyeberang Danau Galilea dari provinsi Galilea yang dihuni oleh warga mayoritas Yahudi menuju ke provinsi 10 kota atau Dekapolis yang dihuni warga mayoritas non-Yahudi. Itu sebabnya warga di sana, di Dekapolis atau di 10 kota itu bisa beternak babi yang merupakan hewan yang haram bagi orang Yahudi. Karena di sana mayoritas adalah orang-orang non-Yahudi. Kemudian setelah peristiwa mujizat pengusiran setan yang dialami orang gila itu, dia sembuh, maka kemudian Yesus balik lagi menyeberang ke provinsi Galilea. Jadi sebenarnya Yesus ke daerah orang-orang non-Yahudi itu sepertinya memang hanya untuk satu tujuan saja, ialah menyembuhkan orang gila itu yang cuma satu orang, yang seperti binatang liar, tidak dapat dijinakan. Bahkan oleh masyarakat di sana, ia sudah dianggap mati karena ia sudah dibuang ke pekuburan. Namun tidak demikian bagi Yesus. Hal ini menunjukkan apa, Saudara? Betapa perhatian Tuhan Yesus kepada keselamatan jiwa manusia, walaupun hanya satu orang gila yang bukan umat Israel, bukan umat pilihan Tuhan, melainkan masa kafir. Sebab selain orang Yahudi yang disebut sebagai umat pilihan Tuhan, maka semua bangsa digolongkan sebagai bangsa kafir. Tuhan Yesus tidak memandang rupa, puji Tuhan. Bahkan untuk tujuan menyembuhkan satu orang gila tersebut, Yesus sempat membuat para murid ketakutan ketika mereka mengalami angin badai di tengah Danau Galilea dalam pelayaran menuju Gerasa tersebut. Itu bisa dibaca dari nas yang sebelum dan sesudah kisah yang kita sudah baca tadi. Itu hal yang pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, yang kita bisa tarik pelajaran yang berharga bagi Tuhan Yesus, harga satu jiwa manusia itu melebihi harta dunia manapun. Bisa dilihat dari kisah tersebut, di mana Tuhan Yesus mengabulkan permintaan setan-setan yang mengikat orang gila itu untuk berpindah dari orang gila itu ke 2000 babi yang ada di dekat situ. Bukan jumlah yang sedikit, Bapak Saudara. Kerugian secara materi akibat kematian sia-sia dari 2000 babi itu. Jika seekor babi saja yang dengan berat sekitar 100 kg bisa dihargai katakanlah sebesar 7,5 juta rupiah,
Ini hanya harga perkiraan saja pada umumnya. Maka jika ada 2.000 babi, kerugian yang diderita ialah sebesar 15 miliar rupiah. Wow, itu bukan jumlah yang sedikit, Bapak Saudara. Namun bagi Yesus, kerugian itu tidak setara dengan keselamatan yang dialami oleh orang gila itu. Tuhan Yesus tidak memandang harta. Lebih berharga dan mulia jiwa orang gila itu yang disembuhkan bila dibandingkan dengan harta dunia manapun. Itu hal yang kedua yang berharga yang bisa kita tarik pelajaran. Kemudian hal yang ketiga, Bapak Saudara, begitu luar biasa dampak atau akibat yang ditimbulkan setelah mujizat Tuhan Yesus terjadi bagi orang gila itu. Orang gila itu sembuh dari kerasukan setan. Dan kemudian setelah dia sembuh, dia menjadi saksi Kristus yang luar biasa bagi orang-orang di 10 kota tersebut atau di Dekapolis. Karena kesaksiannya menakjubkan mereka semua. Sebab mereka semua mengenal orang itu sebelumnya. Kini orang itu memuliakan Tuhan Yesus lewat pemberitaannya di seluruh Dekapolis. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini bahwa bagi Tuhan Yesus, demi kepentingan keselamatan jiwa manusia, baik satu jiwa saja maupun jiwa seisi dunia umat manusia, Tuhan Yesus mau menyelamatkan tanpa memandang rupa dan tanpa memandang harta. Haleluya. Semua itu karena kasih-Nya yang besar atas semua umat manusia ciptaannya. Sebab Dialah yang menciptakan manusia. Yesus adalah Sang Firman, pencipta manusia. Sebab dalam Injil Lukas pasal 15 ayat ke-7, Tuhan Yesus tegaskan di situ, "Aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Wow, luar biasa. Dan biarlah, Bapak Saudara, keteladanan sikap dan kesungguhan hati Tuhan Yesus itu juga menjadi keteladanan sikap dan kesungguhan hati kita semua untuk terpanggil memberitakan kepada dunia, yaitu keluarga dan sahabat kita semuanya, bahwa ada keselamatan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus saja. Sehingga hidup kita bisa menjadi saluran berkat dari sorga kepada seisi dunia, kepada dunia kita. Inilah cara hidup yang sesungguhnya memuliakan Bapa Surgawi, lewat melakukan kehendak-Nya. Apa kehendak-Nya? Memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus kepada siapa saja yang kita jumpai, keluarga dan sahabat kita. Sama persis seperti yang dilakukan oleh orang gila yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu. Ia dengan berani bersaksi kemana-mana, hidupnya benar-benar memuliakan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kita hati-Nya yang penuh dengan belas kasihan kepada mereka yang butuh diselamatkan dari dosa dan diluputkan dari kematian kekal di api neraka. Kita berdoa, Bapak Saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah merenungkan firman Tuhan dengan tema pada saat ini, 1 jiwa versus 2.000 babi. Betapa Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau demi menyelamatkan kami, Engkau tidak memandang rupa kami, siapapun kami. Engkau datang untuk selamatkan kami. Engkau datang untuk orang-orang berdosa, dan kamilah orang berdosa yang butuh diselamatkan. Engkau selamatkan kami. Siapapun diri kami, Engkau tidak melihat semua itu. Engkau datang dengan kasih-Mu. Dan Engkau juga menyelamatkan kami tanpa memandang harta. Engkau tidak melihat kami kaya miskin, kami punya kemampuan atau tidak. Engkau datang selamatkan kami, apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga belajar betapa setelah kami mengalami lawatan Tuhan, seperti orang gila itu setelah disembuhkan, dia dengan berani pergi bersaksi kemana-mana, memuliakan Engkau Tuhan Yesus, memberitakan nama-Mu, supaya dunia percaya dan diselamatkan. Itulah juga menjadi tugas kami Tuhan. Setelah kami terima kesempatan daripada Engkau, bila kami juga menjadi pemberita Injil, kami berani bersaksi kemana-mana, memuliakan Engkau Tuhan Yesus, melalui kesaksian kami bahwa hanya ada satu keselamatan hidup kekal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saja. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang lain yang diberikan kepadanya selain kepada nama Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada nama Tuhan Yesus, dia pasti diselamatkan dan pasti beroleh hidup kekal, masuk surga bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Sebab kalau Tuhan kami, pencipta kami, Engkau mau kami bisa bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu tertanam di hati kami, bertumbuh yang subur dan berbuah yang lebat, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang melawat kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh yang setia sampai Tuhan datang.
sehingga hidup kami benar-benar memuliakan Engkau dan menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Demikian perundungan firman Tuhan kita kali ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Jika Anda menyukai tayangan kami, silakan Anda berikan like. Dan kami berterima kasih jika Anda mau membagikan video ini kepada keluarga dan sahabat semuanya, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan tentunya pasti Anda akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Papi Jefit Menyapa episode berikutnya bersama kami, Pendeta Dr. Jefit Sumampau dan tim multimedia yang sudah mendukung program ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Haleluya. Shalom.